Ketika Nabi berada di dalam, Iqra. Lalu kemudian dia menggigil diselimuti, ya ayyuhal muddatsir. Lalu kemudian perintah menyampaikan risalah Islam, wa anzir asyiratakal aqrabin. Lalu kemudian dihina oleh Abu Lahab, turun ayat membela, tabbat. Tapi ketika kita buka Quran, lembaran pertama Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, malah Iqra-nya di juz 30. Lalu orang pun mulai berpikir, habis peristiwa peringatan nuzul Quran, kalau begitu Quran yang ini bukan Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sendiri, mikir sendiri, nyasar sendiri. Mulia berada di dalam Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Mulia berada di dalam ibadah yang paling mulia. Tidak ada yang tahu siapa yang melaksanakannya. Kutiba alaikumussyam. Mulia di malam yang hebat. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mulia bersama dengan orang-orang mulia, para kiai, para habaib, zuriat Rasulullah. Kemuliaan ini mudah-mudahan membuat kita semakin lebih baik di masa akan datang, menjadi orang-orang yang istiqomah di akhir zaman yang luar biasa. Tantangan ini dikemas dalam pengajian umum dalam rangka peringatan nuzul Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahannus di Gua Hira umur 38 tahun. Naik dia ke atas, turun ke bawah, nggak ketemu apa-apa. Umur 39 tahun naik lagi, juga tidak terjadi apa-apa. Umur 40 tahun naik lagi ke atas. Ketika itulah dia dipeluk oleh makhluk yang sangat besar. Hatta balaghanil juhdu, sampai saya sulit untuk bernapas. Makhluk itu berkata, Iqra. Nabi menjawab, ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Sampai akhirnya dia dibacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian Nabi turun menggigir, diselimuti oleh Khadijah. Ternyata di balik sosok yang luar biasa, di balik sosok yang tangguh, yang hebat, ada perempuan-perempuan yang lebih hebat. Itulah dia Khadijah yang menyelimuti. Padahal 3 kali naik ke atas. Bagaimana perempuan zaman sekarang? Kalau suaminya pergi menyendiri, tiba-tiba pulang kedinginan, kan udah aku kasih tahu jangan pergi lama-lama. Tapi Khadijah Al-Kubra, Masya Allah, tabarakallah, diselimutinya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang berselimut itu turun lagi wahyu, ya ayyuhal muddatsir fa'anzir. Bangun wahai orang berselimut, berilah peringatan. Siapa yang mesti diberi peringatan? Turun lagi ayat berikutnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kerabat-kerabat dekatmu dulu. Nabi pun naik ke atas bukit Safa, dikumpulkannya kerabat-kerabat, paman-paman, bibi-bibi, saudara-saudarinya. Lalu kemudian setelah mereka berkumpul semua, Nabi bertanya. Nabi berdiri di atas bukit Safa menghadap ke Ka'bah. Di belakang bukit Safa itu ada bukit yang besar namanya Jabal Abi Qubais. Panjang umur, sehat badan. 4 Oktober kita akan sama berangkat umroh bersama Habib Mahdi dan Ustadz Taqwa, insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Nabi lalu kemudian naik ke atas bukit Safa. Seandainya aku katakan di belakang bukit ini ada bukit paling besar Jabal Abi Qubais,
di balik Jabal Abi Qubais ada pasukan tentara yang akan menyerang kita. Apakah kalian percaya? Semua orang Makkah mengatakan sadaqnaka, we are believing you. Kami percaya, kami semuanya percaya, karena dari kecil engkau sudah kami gelar dengan panggilan Al-Amin, orang yang jujur, amanah, tidak pernah berbohong dan berdusta. Seandainya ku katakan di balik bukit ini ada pasukan bala tentara musuh yang akan meluluh lantakkan kita, apakah kamu percaya? Maka semua penduduk Makkah mengatakan kami percaya. Seandainya ku katakan ada malaikat Jibril yang sudah membawa wahyu kepadaku bernama kitab Al-Quran dan aku adalah nabi yang terakhir, apakah kalian percaya? Saat itu apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turun ayat tabbat syada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Coba kita urut dari awal. Ketika Nabi berada di dalam Iqra, lalu kemudian dia menggigil diselimuti ya ayyuhal muddatsir, lalu kemudian perintah menyampaikan risalah Islam wa anzir asyiratakal aqrabin, lalu kemudian dihina oleh Abu Lahab, turun ayat membela tabbat. Tapi ketika kita buka Quran lembaran pertama Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi Al-Baqarah, habis Al-Baqarah Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, malah Iqra-nya di juz 30. Lalu orang pun mulai berpikir, habis peristiwa peringatan nuzul Quran, kalau begitu Quran yang ini bukan Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sendiri, mikir sendiri, nyasar sendiri. Kenapa bisa dia tarik kesimpulan demikian? Ini salah satu efeknya kalau tidak belajar di pesantren. Maka masukkanlah anak Anda ke pesantren Sabilul Hasanah, supaya dia ngerti antara anzalna dengan nazalna. Kalau anzalna turun sekaligus, kalau nazalna turun secara berangsur-angsur. Kenapa ada anzalna dan nazalna? Karena memang proses turunnya Al-Quran 2 kali. Fi lauhim mahfuz la yamassuhu illal mutahharun. Dia berada di lauhil mahfuz. Dari lauhil mahfuz turun ke Baitul Izzah, sekali turun, sekali drop, sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi ada Al-Quran yang turun menurut kronologisnya, dan ada Al-Quran yang turun sekaligus. Jadi waktu turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dia turun persis seperti susunan yang ada di rak yang rapi luar biasa ini. Di pondok-pondok pesantren lain susunan Qur'annya pontang-panting, lintang pukang. Tapi di masjid kita rapi, Masya Allah. Beginilah anak-anak pesantren dididik untuk rapi. Di masjid yang lain kadang rapi juga karena nggak pernah dibaca. Tapi kalau di pondok pesantren anak-anak pasti tadarus setiap malam. Nanti malam Ustadz Somad akan hadir. Kita rapi, pecinya rapi, bajunya rapi, semuanya Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Tapi ketika turun dari Baitul Izzah ke Nabi, sesuai dengan momen. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, turun ayat
qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun, turun ayat qulil afwa. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka 'anil yatama, turun ayat qul islahul lahum khair. Ketika mereka bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni, turun ayat fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah, turun ayat qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi Al-Qur'an ada kronologis sebab turun, sebagiannya itulah yang disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911. Mudah ngingatnya, emergensi 911. Imam Suyuti, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sangat mengingat beliau karena kalau sudah belajar hadis pasti Al-Jami' Al-Kabir Imam Suyuti. Belajar ulumul hadis, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Belajar tafsir untuk pemula, Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Mulai belajar kitab yang agak besar, Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur, juga Imam As-Suyuti. Belajar tentang qawaid fikih, juga belajar Al-Ashbah wan Nazair, juga Imam As-Suyuti. Maka Imam Suyuti itu apa kata muridnya bernama Ad-Dawudi, guru saya Imam Suyuti itu kitabnya khamsumi'ati kitabin, 500 kitab. Hafalan hadisnya hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min dzalika, seandainya aku dapat lebih dari itu, la hafiztuha, pasti aku akan hafal juga. Walaupun Imam Suyuti itu kitabnya 500, hafalan hadisnya 200.000, tapi di ujung namanya tetap Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i, mengikut Imam Syafi'i, dan beliau adalah Al-Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan beliau beraqidah Asy'ari. Tiba-tiba sekarang ada orang yang kitabnya cuman ada 3, itu pun isinya 20 lembar. Hafalan hadisnya cuman 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Tiba-tiba mengatakan, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i, saya tidak mau ikut Imam Asy'ari, saya langsung ke Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang sekarang begitu, orang semuanya mengatakan hebat. Kenapa? Karena nggak tahu. Tapi kalau dia di pesantren, dia mengatakan langsung dekat, ente waras. Biar supaya jangan mempermalukannya, bisikkan ke telinganya yang orang lain nggak dengar.